Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rifki Cinsa dengan NIM 200514070402. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan tema peraturan dan tata kelola K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian PP Nomor 50 Tahun 2012 dan ISO 45001. Di sini pengertian K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk pengertian K3LH atau keselamatan kerja dan lingkungan hidup sendiri adalah mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Kemudian pengertian tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka maupun tertutup, bergerak maupun menetap, di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Kemudian pengertian tempat kerja menurut Asas 18001 adalah lokasi maupun yang berkaitan dengan aktivitas kerja di bawah kendali organisasi atau perusahaan. Kemudian tujuan penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah yang pertama, yaitu melindungi keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja diatur dalam pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55 tambahan Lembaga Negara Nomor 2912. Kemudian ruang lingkup berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah yang pertama, dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Kemudian yang kedua adalah dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang pertama dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, atau bersuhu tinggi. Kemudian yang ketiga adalah dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Kemudian yang keempat, dilakukan usaha yaitu pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengelolaan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan. Kemudian yang kelima, dilakukan usaha pertambangan dan pengelolaan yaitu emas, perak, logam, atau biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi maupun di dasar perairan. Dilakukan pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di daratan melalui terowongan, di permukaan air, atau di dalam air maupun di udara, dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini syarat-syarat K3 adalah yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan,
Yang kedua, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat adalah memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima adalah memberi pertolongan pada yang kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang ketujuh adalah mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran. Kemudian yang kedelapan adalah mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun non-fisik, keracunan, infeksi, dan penularan. Yang kesembilan adalah memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang ke-10 yaitu menyebarkan suhu dan lembah udara yang baik. Kemudian yang ke-11 menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, dan lain-lainnya. Kemudian pengawasan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini diatur dalam 4 pasal, yaitu pasal 5 yaitu wewenang dan kewajiban direktur, kemudian pasal ke-6 yaitu tata cara permohonan banding, kemudian pasal 7 yaitu untuk pengawasan berdasarkan Undang-Undang Pengusaha harus membayar retribusi, kemudian yang terakhir yaitu pasal 8 pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja. Kemudian pembinaan K3. Di dalam pembinaan K3 ini diatur dalam pasal 9 yang berisi pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru. Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Dan yang terakhir adalah pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Kemudian untuk ketentuan pelanggaran sendiri diatur dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Kemudian peraturan pelaksanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 diatur dalam pasal 15, yaitu pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Kemudian diatur juga dalam pasal 16, yaitu pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku. Kemudian pasal 17 yaitu melaksanakan ketentuan sesuai dalam undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah pasal 18, yaitu undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Kemudian tujuan K3 di sini berdasarkan buku manajemen sumber daya manusia perusahaan adalah yang pertama yaitu agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua adalah agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Kemudian yang ketiga adalah agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat adalah agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Kemudian selanjutnya adalah agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Kemudian agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Kemudian yang terakhir adalah agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Kemudian pengertian K3 di sini terdapat 3 sumber, yaitu menurut filosofi Mangkunegara, yaitu adalah K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Kemudian menurut keilmuan ketiga adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian menurut asas ketiga adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, yaitu kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Kemudian prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan yaitu yang pertama peraturan perundangan, yang kedua standarisasi, kemudian yang ketiga adalah pengawasan, yang keempat adalah penelitian bersifat teknik, kemudian riset medis, dan yang terakhir adalah penelitian secara psikologis. Kemudian prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan yaitu yang pertama itu harus menemukan masalahnya, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis yaitu dilakukan pemilihan atau pemecahan, kemudian dilakukan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Lalu metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja antara lain yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yang kedua melalui pembinaan dan pengawasan, dan yang terakhir adalah melalui sistem manajemen. Kemudian untuk analisis kecelakaan kerja sendiri yaitu terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama eliminasi, kemudian yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah rekayasa teknik, kemudian yang keempat adalah administratif, dan yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Kemudian yang bab ketiga yaitu kebijakan ketiga adalah syarat dasar dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Kebijakan ketiga sendiri yaitu merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan tersebut. Kebijakan ketiga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kemudian OSAS 18001, dan yang terakhir adalah ISO 45001. Kemudian perencanaan ketiga di sini yaitu memuat tujuan dan sasaran, kemudian skala prioritas, kemudian upaya pengendalian bahaya, kemudian penetapan sumber daya, lalu jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Kemudian pelaksanaan ketiga yaitu pelaksanaan rencana ketiga wajib dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana ketiga yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan rencana ketiga ini, pengusaha harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang ketiga, prasarana, dan sarana. Kemudian evaluasi ketiga. Di evaluasi ketiga ini terdapat 4 bagian yaitu mapping, identification, listing, dan evaluating. Yang mapping yaitu terdiri dari area, work, materials, dan person. Kemudian di identification yaitu mengidentifikasi jenis peraturan perundangan negara. Kemudian listing di sini yaitu tahapan ini dapat dilakukan sejalan ketika kita melakukan identifikasi peraturan. Kemudian yang terakhir adalah evaluating yaitu tahap evaluasi dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan ketiga. Perbaikan ketiga yaitu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, maka kecelakaan kerja dapat diminimalisasi sehingga produktivitas kerja pun meningkat. Lalu kesimpulan dari saya yaitu pada dasarnya
Undang-undang Keselamatan Kerja ini digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kemudian menjamin dan mengatur suatu proses produksi agar berjalan teratur dan sesuai rencana, dan juga mengatur proses produksi agar tidak merugikan semua pihak. Dengan demikian, para tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.